Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrianti Syam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pokok pikiran dari Randall Collins, Lewis Coser, dan Ralph Dahrendorf. Yang pertama, fokus teori konflik perspektif Randall Collins. Konflik alternatif Randall Collins fokus pada stratifikasi sosial, yaitu sebuah institusi yang menyentuh beberapa ciri-ciri kehidupan meliputi kesehatan, politik, karir, keluarga, komunitas, gaya hidup, dan lainnya. Ia juga mengatakan bahwa perselisihan relatif jarang terjadi, apalagi perusakan fisik. Kondisi yang terjadi sebenarnya hanya manuver untuk memisahkan hubungan organisasi. Menurut Randall Collins, organisasi merupakan sebuah arena konflik. Interaksi sosial yang dilakukan oleh individu berkaitan dengan adanya kepentingan, kekuasaan, kekayaan, status sosial yang masing-masing ingin dicapai oleh individu dalam organisasi sosial tersebut. Contohnya, bisa kita lihat pada organisasi politik. Dengan adanya perebutan kepentingan yang juga adanya paksaan dari yang berkuasa pada saat itu dan berkuasa atas yang dikuasai, terjadi kerusakan ikatan emosional antar individu dan organisasi. Karena adanya manuver yang bisa saja menentang aturan-aturan atau silang pendapat dengan individu yang lainnya. Terbukti bahwa konflik yang ada tidak menimbulkan kerusakan secara fisik, melainkan hanya terjadi kerusakan hubungan sosial atau ikatan emosional saja. Yang kedua, Lewis Coser. Menurut Coser, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Contohnya, waktu kita sekolah di bangku SMA, secara tidak sadar kita sudah menciptakan konflik yang positif, yaitu dalam tingkatan kompetensi, dalam ajang perlombaan, bersaing untuk menjadi juara kelas, dan pengalaman konflik positif yang sudah kita lalui. Pada konflik yang bersifat negatif, bisa kita lihat pada hasil akhir dari kompetisi yang mana tidak sesuai dengan harapan. Seperti misalnya tawuran antar pendukung bola. Yang ketiga, teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Karya-karya yang dihasilkannya tidak terlepas dari pemikiran dari karya Karl Marx. Menurut Dahrendorf, karya Marx memang cukup bermanfaat dan aplikatif dalam meneliti masyarakat industri. Tetapi dengan analisis dan konsep yang dilakukan oleh Marx, sepertinya Dahrendorf kurang puas karena Marx hanya mengacu pada masyarakat kapitalis saja. Dahrendorf juga menolak konsep tanpa kelas yang disampaikan oleh Marx dalam konsepnya, karena sangat spekulatif dan belum ada bukti empiriknya. Bagi Dahrendorf, semua itu tak benar, bahwa adanya dunia tanpa kelas. Dahrendorf memperlihatkan adanya perubahan struktur sosial yang mendorong munculnya masyarakat pasca kapitalis, yaitu pertama, terjadinya dekomposisi modal. Yang kedua, terjadinya dekomposisi tenaga kerja. Kita melihat adanya diferensiasi dalam kelompok-kelompok pekerja antara mereka sendiri. Misalnya, adanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dan tidak mempunyai keterampilan, sehingga penempatan posisi kerja mempengaruhi dan gaji yang didapat juga berdasarkan posisi tersebut. Yang ketiga, perkembangan kelas menengah baru, kemudian pertumbuhan mobilitas sosial, dan yang terakhir, pertumbuhan kesetaraan. Dahrendorf memusatkan pada struktur sosial yang luas. Kedudukan yang ada dalam masyarakat mempunyai jumlah wewenang berbeda-beda. Perlu kita ingat bahwa wewenang tidak terletak pada individu, melainkan terletak pada kedudukan dan kewenangan yang ada, tak kuat pengaruhnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.